tips pola makan sehat ya. Jadi kita berhubungan dengan makanan sehat, terutama di bulan Ramadan sama deket-deket mau Lebaran juga ya. Mungkin kan setiap perayaan itu pasti penuh dengan makanan-makanan, dan nanti ada hubungannya. Apa sih hubungannya sama kesehatan kita ya? Mendekati Lebaran ini pasti identik dengan banyak makanan-makanan ya, banyak makanan di setiap rumah tuh. Setiap rumah biasanya menyajikan berbagai macam makanan dari semua adat sukunya mereka masing-masing ya. Nah, yang berlemak, minyak, terus gula kan ya, itu suka semua disajikan. Sebenarnya apa hubungannya makanan yang biasa banyak pada hari-hari besar sama kesehatan? Ada nggak sih hubungannya? 2020 mencatat bahwa lebih dari 90% masalah kesehatan kita itu padahal terkait makanan yang kita makan, kualitas makanan. Terus dari PBB sendiri memperkirakan sekitar 1 miliar orang di seluruh dunia mengalami kekurangan gizi. Nah, bahkan 2 miliarnya itu overweight, jadi obesitas. Terus rata-rata orang di berbagai tempat di dunia ini kita mengkonsumsi gula, lemak, makanan tepung-tepungan. Semakin majunya zaman, makin sebanyak makanan yang macem-macem ya bentuknya akhir-akhir ini. Mereka mengkonsumsi makanan sehat hanya dalam jumlah yang sedikit, rendah. Analisisnya ini dimuat di jurnal kesehatan Lancet dan menemukan bahwa menu makanan yang kita konsumsi sehari-hari ini menjadi pembunuh terbesar yang dibandingkan sama rokok, kini menjadi penyebab nomor 1. Bahkan rokok udah kalah. Jadi makanan, lebih pada makanan. Kalau rokok mungkin nggak semua orang ya, mungkin beberapa kalangan saja, lebih dominan laki-laki. Kalau makanan, mau ibu-ibu, anak-anak, dewasa, semua makanan. Nah, inilah yang kita jadikan concern sekarang di dunia kesehatan. Studi tersebut juga memperingatkan terlalu banyak orang yang mengkonsumsi sedikit lebih gandum utuh, buah, kacang-kacangan, biji-bijian untuk gaya hidup yang sehat. Jadi terutama di Indonesia ya, kita jarang tuh ya makan gandum, kita makan pokoknya nasi, beras ya. Kalau di luar negeri sih gandum masih ya, di negara Eropa. Buah-buahan, kacang-kacangan kayaknya memang orang Indonesia terutama serat dan kacang-kacangannya itu sedikit sekali. Hampir kalau di meja makan kayaknya jarang nemuinnya. Buah-buahan, paling lauk pauk dulu, nasi ya, itu paling utama kalau orang Indonesia ya. Jadi memang menjadi suatu masalah karena kekurangan serat sama buah-buahan juga ya. Akibatnya apa? Jadi saya sudah bilang tadi, akibatnya apa di masalah kesehatan? Nih, sekitar 11 juta orang meninggal di seluruh dunia diakibatkan oleh pola makan yang buruk. Utama yang kita lihat dulu physical appearance-nya di luar. Jadi gendut nih gara-gara makan banyak, makan yang berlemak, akhir-akhir makan yang nggak dikontrol, pola makannya obesitas. Nah, di dalam obesitas itu sendiri nih penyakit kardiovaskular namanya. Jadi penyakit jantung dan pembuluh darah yang mengenai paling banyak ya. Kadang tren sekarang itu self love. Katanya kalau orang gendut, maksudnya dia mencintai dirinya sendiri, nggak mau dipaksa untuk kurus. Sebenarnya bukan seperti itu juga sih. Maksudnya kita orang gendut di dalamnya, di luarnya oke, mungkin kelihatan segar bugar. Yang kita takutkan malah di dalamnya pembuluh darahnya, jantungnya itu yang bermasalah secara kesehatan. Jadi ini adalah menu-menu yang biasa kalau misalnya muncul ya pada hari-hari perayaan besar. Yang paling deket ini adalah Idul Fitri. Pasti ada di setiap rumah-rumah kalau mendatangi kerabat, pasti kita akan disuguhkan makanan-makanan ini. Jadi ini kita was-was juga nih yang di rumah sakit mendekati hari-hari perayaan besar. Pasti dokter-dokter udah ketar-ketir di rumah sakit. Pas selesai hari perayaannya, ada apa nih masalah kesehatan yang muncul sama mereka. Nah, karena ini penyebab-penyebabnya nih, opor ayam, rendang yang ada disediakan di rumah-rumah, minuman soda, manis-manis, atau sop buah. Kelihatannya aja sehat ya, isinya sop buah, banyak buah-buahannya. Padahal dalamnya 1 kaleng susu kental manisnya. Belum manis, tambahin lagi sirup. Ditambah-tambah harusnya jadi sehat, isinya buah, tapi malah jadi banyak gula, obes. Jadi gara gulanya banyak sekali. Terus yang kalau cemilan-cemilan ini sih yang pasti diwaspadai, emping-empingan, kacang-kacangan.
tinggi purin, menyebabkan asam urat itu nanti naik langsung habis lebaran, habis perayaan-perayaan, asam uratnya semua datang ke IGD, nyeri kakinya. Habis makan apa Bu? Iya, banyak makan emping kemarin katanya ya. Masalah sebenarnya yang bisa ditimbulkan karena makanan-makanan tadi yang paling sering ya muncul, apalagi misalnya kita habis melakukan perayaan, habis makan-makan di rumah keluarga, berkunjung, makan makanan yang sebelum yang saya lihatkan tadi. Yang pertama biasanya muncul diare. Diare paling sering datang ke IGD karena diare salah makanan. Mungkin makanannya dicampur kanan kiri, hygiene-nya nggak diperhatikan. Terus yang kedua adalah penyakit ISPA atau saluran napas, bisa sakit tenggorokan biasanya tuh karena biasa makan minumnya soda, habis itu makannya coto panas, habis itu minum lagi es, jadi temperatur di dalam tubuhnya bingung ngaturnya, jadi ngeradang tenggorokannya karena habis makan makanan yang campur tadi ya. Kedua bisa terjadi obesitas, berat badannya jadi naik. Nah, setelah obesitas yang tadi saya bilang penyakit kardiovaskularnya muncul. Penyakit kardiovaskular itu yang paling bisa pertama-tama, kardiovaskular, pembuluh darah kita itu lurus ya kayak pipa. Kita bayangkan pipa. Jadi pembuluh darah itu sebagai pipa. Kalau misalnya kita makan makanan seperti yang saya sudah kasih lihat tadi, berlemak, terus banyak minyaknya, banyak kolesterol, itu akan dia menempel di seluruh pipanya itu, pembuluh darahnya. Dia menempel di dalam situ, melekat. Jadi terjadi penyempitan di pembuluh darah kita. Kita nggak sadar sebenarnya aja, kita asik makan, nggak nyadar. Kita ngerasa diri kita sehat aja setelah makan. Itu memang biasa nggak akan instan sih. Dia membutuhkan waktu beberapa lama. Nggak akan kita makan ini besoknya langsung tersumbat pembuluh darahnya, enggak. Itu adalah kumpulan dari habit kita yang lama. Jadi pembuluh darah itu makin nipis, makin kecil, tersumbatlah. Akhirnya tergantung dia tersumbatnya di mana. Apakah nanti dia tersumbat di jantung, dia bisa jadi serangan jantung. Nah, masalah kardiovaskularnya jadi serangan jantung, atau dia tersumbatnya di pembuluh darah otak, stroke. Itu dua terbesar yang sering kita temui di kasus rumah sakit kalau terjadi penyumbatan pembuluh darah. Terus selain kardiovaskuler juga bisa kolesterol. Ya, kolesterol tuh berhubungan lah ya. Kolesterolnya numpuk di pembuluh darah, itu yang menyebabkan yang tadi ya. Oke, selanjutnya. Nah, gimana cara kita mengatasi supaya hal ini tidak terjadi? Ya, supaya makanan bukanlah menjadi masalah bagi kesehatan kita. Sebenarnya makan boleh, makan itu kita mau nyicip, mau ikut-ikutan senang, makan boleh. Asal apa? Yang pertama, kontrol jumlah asupan makanan yang kita makan. Jadi sebenarnya saya dokter nggak ada yang pernah ngelarang banget tuh langsung kayak ini nggak boleh makan semua enggak. Kalau memang sebelumnya ya kita pencegahan, tapi kalau sudah punya penyakit pasti ada beberapa makanan yang dokter udah nggak bolehin ya. Dari Kemenkes Indonesia yang disarankan adalah 1 piring nasi kita itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang kedua, memperbanyak konsumsi sayur, buah, dan air mineral kurang lebih 2 liter per hari. Kenapa sih penting banget kita kampanyekan untuk makan sayur, buah, terus konsumsi air 2 liter per hari? Itu karena sebenarnya si sayur dan buah serta air mineral ini, mereka itu agent yang membantu tubuh kita untuk mempercepat metabolisme dalam tubuh. Terus membatasi konsumsi makanan yang terlalu panas atau dingin. Ini berkaitan tadi sama yang radang tenggorokan. Jadi kalau terlalu panas, makanan terlalu dingin, itu mempengaruhi sistem tubuh kita untuk berhomeostasis, artinya dia menyeimbangkan diri. Dia nggak bisa menyeimbangkan diri secara cepat itu. Jadi jangan hindari makanan yang terlalu panas dan terlalu dingin. Yang keempat ini, membatasi konsumsi makanan berlemak dan tinggi gula. Ini yang tadi saya bilang sumber dari segala penyakit yang terlalu berlemak dan tinggi gula. Penyakitnya ya bisa stroke, bisa jantung serangannya, bisa gula, diabetes. Terus kita harus olahraga secara rutin. Kalau dari Kemenkes sendiri, kita dianjurkan olahraga rutin itu minimal 150 menit. 150 menit 1 minggu. Itu terserah mau dibagi seberapa aja. Yang penting 1 minggu itu kita minimal sekali 150 menit. Terus yang ketiga, istirahat yang cukup. Kenapa istirahat yang cukup? Sama, semuanya berkaitan sama metabolisme tubuh. Ketika kita tidur,
tubuh akan bermetabolisme juga lebih cepat. Manfaat yang kita dapat kalau kita untuk menerapkan hidup sehat, yang pasti insya Allah umurnya yang panjang ya, karena kita terhindar ya dari penyakit-penyakit yang sudah kita ceritakan dari tadi ya. Kita berharapnya sih umur yang panjang ya, tapi kan umur yang nentuin di atas juga ya. Terus menghindari diri dari penyakit ya, menghindari minimal kita nggak kena gula, nggak kena penyakit kolesterol, asam urat, karena 3 ini cikal bakalnya semua dari penyakit-penyakit yang besar. Terus ini, tidur kita jadi pulas dan nyaman karena tubuh kita sudah terbiasa dengan metabolisme yang cepat, kita tidak mudah kelelahan. Kalau kita makan, pola makannya seimbang ya, tidurnya pasti coba diterapin, pasti tidurnya akan lebih berkualitas. Terus yang keempat, tampilannya lebih baik pasti, karena kalau misalnya kita makan yang bagus, pola makan yang sehat, pasti kita terhindar dari obesitas. Tampilan kita pasti jauh akan lebih menarik ketika berat badan kita tidak berlebihan, seperti itu ya. Terus hidupnya lebih positive thinking, karena nggak banyak energi-energi yang nggak bagus di tubuh yang harus dikeluarkan ekstra karena kita makannya terlalu banyak. Jadi tubuh lebih capek membersihkan, menjalankan yang tadi seperti olahraga sehat, tidur teratur, tubuhnya jadi lebih ringan untuk menyeimbangkan diri. Jadi pasti dapat berpikir lebih positif, berpikir lebih sehat, kita bisa lebih produktif dalam kegiatan sehari-hari. Semoga bisa diterapkan untuk pola hidup sehat seperti ini ya.